Nah, sekarang kita sudah sampai di pokok bahasan terakhir mengenai stunting, yaitu tentang pencegahan stunting. Stunting ini tidak dapat disembuhkan bila sudah melewati batas usia balita. Berapa batas usia balitanya? Batasnya yaitu usia 2 tahun. Namun, meskipun stunting ini tidak dapat disembuhkan, namun stunting dapat dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan memperhatikan beberapa masa atau fase-fase krusial dalam masa kehidupan balita. Yang pertama, pada masa kehamilan. Pencegahan stunting pada masa kehamilan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya pemeriksaan kehamilan secara berkala, mengkonsumsi makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien selama kehamilan, kemudian melakukan pemeriksaan guna mendeteksi penyakit secara dini, dan menjalani proses persalinan di fasilitas kesehatan. Kemudian, masa balita. Pada program pencegahan stunting di usia balita, itu bisa dimulai dari pemantauan kesehatan sejak 1000 hari pertama kehidupan bayi. 1000 hari pertama kehidupan bayi ini terhitung sejak bayi di dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Kemudian, dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh di awal kehidupannya. Lalu, memantau pertumbuhan dan perkembangan balita serta menstimulasi perkembangan anak secara dini. Yang ketiga, ada fase remaja putri. Perlu diketahui, anemia pada remaja putri itu sangat beresiko tinggi meningkatkan stunting. Karena remaja yang mengidap anemia berpeluang menderita anemia saat hamil. Dan jika tidak ditangani, maka beresiko terjadinya pendarahan saat persalinan, bayi berat badan rendah, dan akhirnya melahirkan bayi dengan keadaan stunting. Pemberian makanan bergizi yang kaya zat besi, vitamin B12, dan asam folat sangat penting untuk mengatasi anemia dan mencegah stunting. Itulah kenapa biasanya di sekolah-sekolah dasar, bahkan sampai SMP itu sering diberikan tablet tambah darah kepada remaja putri yang tujuannya yaitu untuk memberantas anemia pada remaja sehingga nanti pada saat ia sudah dewasa, kemudian menikah dan menjadi ibu hamil, dia tidak beresiko mengalami atau melahirkan bayi dengan keadaan stunting. Yang terakhir, pencegahan stunting itu bisa dicegah melalui pemberian MPASI atau pemberian makanan pendamping ASI. Pemberian makanan tambahan di usia 6 sampai dengan 24 bulan. Makanan tambahan ini diutamakan berbasis protein hewani seperti ikan, ayam, daging, dan susu yang baik untuk memperbaiki kondisi stunting pada anak. Nah, itu tadi beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting. Semoga kedepannya Indonesia semakin sehat dan tidak ada lagi bayi yang menderita stunting. Sebagai penutup, kembali lagi saya ingatkan bahwa stunting tidak dapat disembuhkan, tetapi stunting bisa dicegah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mencegah stunting, mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.